Oke, shalom teman-teman semua, shalom kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat malam untuk kita semua. Kita akan memulai mic talk kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya, kita mau angkat satu pujian untuk kita masuk dalam mic talk kita bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Silakan Kak Evi. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Tuhan mempersatukan kami, mempertemukan kami di dalam talk show. Tuhan, bagaimana seorang pemuda dan pemudi tergabung untuk menjadi pelayan Tuhan sebagai guru sekolah minggu. Tuhan, satu anugerah terbesar bagi kami bila kami boleh melayani Tuhan, dan terkhususnya di bagian sekolah minggu Tuhan, sebagai pemuda-pemudi kami dipercayakan mengambil bagian tersebut. Saat ini kami mau berdiskusi satu sama lain, kami mau men-sharingkan bagaimana Tuhan begitu baik, begitu besar karya Tuhan di dalam hidup kami, sehingga pelayanan tersebut Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Tolonglah Tuhan pertemuan kami pada malam hari ini, kiranya satu sama lain kami boleh menjadi berkat, terlebih bagi teman-teman kami semua yang akan mengikuti talk show ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekali lagi aku mau sapa kita semua. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa bertemu
secara virtual, tapi saya yakin dan percaya kita tetap bersukacita di rumah kita masing-masing ya. Untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah siap untuk berbincang-bincang, yang pastinya tentunya pada malam hari ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif daripada kakak-kakak guru sekolah minggu, dan mengapa, bagaimana, apa yang membuat mereka mau menjadi guru sekolah minggu. Karena saya tahu ya, pelayanan guru sekolah minggu itu tidak mudah, melayani seorang anak-anak, banyaknya anak-anak di tempat kita masing-masing. Nah, saat ini kita akan memulai talk show kita dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah siap untuk mendapatkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya tentunya ya. Sebelumnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu nih buat ketiga narasumber kita yang luar biasa. Malam hari ini ada ketiga narasumber, yaitu ada Kakak Septin, ya. Halo Kak Septin. Lalu ada Ko Stefanus. Halo Ko. Lalu ada Bang Kevin. Halo Bang. Ya, kita mau memperkenalkan diri dulu nih buat kakak-kakak dan abang-abang kita. Boleh silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan dan dilanjutkan dengan apa sih kesibukannya sekarang. Dipersilakan, siapa duluan yang mau memulai? Boleh, Ko Stefanus. Oke ya, kenalin saya Stefanus dari Palembang, Ketua Sekolah Minggu GM Efrata Palembang. Pelayanan di sekolah minggu sudah dari tahun 2011, jadi sudah kurang lebih 11 tahun. Ya, 11 tahun di sekolah minggu begitu ya. Puji Tuhan sudah 3 tahun dipercayakan melayani sebagai ketua sekolah minggu dari tahun 2019. Kalau kesibukan sekarang sebagai IT support di Sekolah Kristen IPK Palembang. Oke, mantap kok. Ya, dilanjutkan boleh Kakak Septin. Ya, halo, shalom semua. Aku Septin Sagala, biasa dipanggil Septin, dari P3MI Firdaus Tiga Raksa, ya dipercayakan juga sebagai ketua sekolah minggu di GMI Firdaus Tiga Raksa. Kalau pelayanan sekolah minggu juga sama deh kayaknya kok, sama kayak Ko Stefanus antara 2010 atau 2011 itu pas SMA. Terus sekarang kesibukannya ya sebagai karyawan di PT BCA Finance. Oke, mantap. Terima kasih Kakak Septin. Lanjutkan oleh Abang Kevin. Shalom, selamat malam kakak abang semua. Perkenalkan, namaku Kevin Siregar dari Gereja GMI Jakarta Pusat. Di situ sebagai ketua guru sekolah minggu di GMI Jakarta Pusat. Melayani di sekolah minggu mulai dari 2017. Untuk kesibukan sekarang aku karyawan IT developer di tiket.com. Wis, mantap. Nah, ini mantap ya. Wah, kakak-kakak dan abang-abang kita adalah orang-orang yang luar biasa ya. Mereka sudah cukup lama, belasan tahun menjadi guru sekolah minggu. Boleh kasih tepuk tangannya dong teman-teman. Ya, mereka memiliki hati yang luar biasa untuk melayani anak-anak pada pelayanan sekolah minggu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, tadi kan udah dijawab ya. Selain kesibukan sebagai pelayan Tuhan dan juga karyawan di tempat masing-masing, dan sudah sedikit juga tadi kita dengarkan lamanya mereka menjadi guru sekolah minggu 11 tahun, 10 tahun, bahkan 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, wah itu luar biasa, itu bukan hal yang mudah. Nah, pertanyaan selanjutnya yang mau aku tanyain adalah mengapa pada waktu itu tertarik untuk menjadi guru sekolah minggu? Nah,
Boleh, silakan dijawab oleh Coach Stefanus dulu deh. Ya, terima kasih. Kalau ditanya mengapa tertarik begitu ya, jadi memang ini mungkin pengaruh keluarga, mungkin latar belakang. Jadi saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi saya paling bungsu. Jadi mungkin di situ karena nggak punya adik mungkin ya, awalnya begitu kan, pengen punya adik. Jadi ya karena rasa kerinduan gitu, pengen punya adik, jadi gabung sekolah minggu. Itu alasan pertama. Kalau alasan kedua, saya gabung di tahun 2011 tadi, di usia yang ke-21 tahun. Jadi usia yang sangat muda, usia 21 tahun, pengen sebuah pelayanan gitu kan, pengen ambil sebuah pelayanan di gereja. Pengen ambil, dan karena cintanya, karena pengen punya adik begitu, nyambung kan, pengen pelayanan, pengen yang dunia, pengen adik, jadi gabunglah pelayanan di sekolah minggu. Kurang lebih begitu, Kak Ana. Oke, jadi karena pengen punya adik ya. Angkat aku Iya. jadi adiknya dong kok, lo salah. Iya, ya, luar biasa ya. Kalau dari Bang Kevin sendiri gimana Bang? Mengapa pada waktu itu tertarik untuk menjadi guru sekolah minggu? Iya, jadi dulu waktu pindah ke Jakarta dari Medan, aku cari gereja mana nih di Jakarta yang metodis, jadi sebenarnya awalnya aku tuh cari gereja buat bisa pelayanan musik gitu. Karena emang dulu di Medan juga biasa pelayanannya di musik. Terus aku cobalah cari dan ke GMI Jakpus. Terus waktu menawarkan diri jadi pemusik, ternyata diajak sekalian, lah gabung sekolah minggu sekalian gitu kan. Dan bahkan aku belum pernah sebenarnya pelayanan di sekolah minggu. Sebenarnya bener-bener nggak ngerti harus ngapain gitu. Cuman itu menurutku cara Tuhan sih sampai sekarang bisa bertahan terus. Itu hal yang di luar dugaanku itu sih. Jadi sekarang awalnya gara-gara musik, terus lama-lama kayak dipersiapkan terus jadi guru sekolah minggu gitu. Ya, mantap Bang Kevin, thank you ya. Ya memang kecintaan kita pada musik itu bisa membawa kita juga pelayanan sekolah minggu, karena sekolah minggu juga anak-anak kan juga suka musik ya, suka joget-joget, suka menari, dari talenta yang kita punya. Mantap. Oke, next, pertanyaan selanjutnya nih, boleh dijawab ya sama Kakak Septin ya. Pada saat awal-awal menjadi guru sekolah minggu nih, apa sih tantangan yang dirasakan saat mengajar sekolah minggu? Nah, boleh Kak Septin. Tantangan mengajar sekolah minggu ya. Sebenarnya tantangan ini yang juga merubah salah satu sifat jelek aku. Jadi anak sekolah minggu itu kan anak-anak ya, generalnya anak-anak itu kan punya dunianya sendiri, mereka gampang bosen, terus kadang suka susah diatur gitu kan ya. Nah dulu tuh kayak pemarah, gampang banget emosi gitu. Jadi kayak kalau ada sesuatu yang nggak sesuai keinginan tuh jadi kayak gampang meledaknya gitu kan. Tapi tantangan jadi guru sekolah minggu ya harus sabar, apalagi menghadapi anak-anak gitu kan, nggak bisa dikerasin. Jadi kayak harus sabar, dan justru dari tantangan itu yang perlahan-lahan, pelan-pelan ngubah sifat aku juga jadi lebih sabar, terus nggak gampang emosian. Jadi ya tantangannya justru membuat aku jadi lebih baik gitu sih. Ya, oke. Terima kasih, lebih sabar ya. Ya, dan lebih sabar, emang itu benar sih tantangannya. Uji kesabaran ya pelayanan sekolah minggu ya. Saya rasa juga Coach Stefanus dan juga Bang Kevin setuju dengan statement saya. Uji kesabaran itu pelayanan sekolah minggu ya. Nah, pernah mengajar di kelas apa saja sih? Kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu, boleh dijawab dengan singkat aja buat ketiga narasumber kita. Silakan dari Coach Stefanus, pernah mengajar di kelas apa saja? Saya kelas besar sama kelas tengah, jadi umur 5 tahun pernah, umur 7 tahun pernah, umur 9 tahun pernah. Oke, jadi kelas tengah dan kelas besar ya. Oke, dari Kakak Septin? Kalau aku pernah semuanya, jadi dari balita, kecil, besar, sama remaja. Kebetulan juga remaja masih di bawah sekolah minggu, jadi
ngajar remaja juga. Oke, iya betul betul. Betul. Mantap. Udah semua diuji coba ya. Berarti udah semua kesabarannya diuji ya dari semua kelas. Oke, next. Dari Bang Kevin. Udah pernah mengajar di kelas apa saja nih, Bang? Kalau aku tuh di kelas 5-6 SD sama kelas remaja. Kelas 5-6, berarti hampir mirip sama Coach Stefanus ya. Dari kelas tengah ke besar ya emang. Oke. Nah, selanjutnya nih. Nah, ini buat saya juga mau tahu nih karena kalian memiliki variasi dalam mengajar di kelas berbeda-beda. Ya, aku mau tahu nih. Kelas mana sih yang menurut kalian itu menantang dan mengapa? Coba dari Kakak Septin deh yang udah megang banyak kelas. Kelas mana yang menurut kalian paling menantang dan kenapa? Kelas besar. Karena usia kelas 4 sampai kelas 6 SD itu ya udah tahu mereka maunya apa gitu. Dan lebih susah diatur justru gitu. Jadi kayak suruh duduk aja tuh gak bisa betah lama-lama duduk gitu. Pasti kayak gangguin temennya gitu. Dan ya gak bisa lama-lama untuk stay diem gitu. Jadi kayak ya itu karena memang kelas besar itu anaknya lebih jahil gitu ya sama temen-temennya, jadi ya lebih menantang sih sebenarnya. Iya, benar. Kelas besar ya. Oke, dari Kakak Septin kelas besar. Kalau dari Bang Kevin, Bang? Kalau dari aku, yang aku lihat ya Kak ya, yang paling sulit itu kelas balita sih, kelas yang kecil-kecil. Kelas balita, karena biasanya sambil gurunya cerita itu, ya kayaknya didengerin sih, cuman sambil lari-lari ke sana ke sini gitu. Tidak fokus ya, dan kadang membuat kita pun jadi buyar juga ya, mau menyampaikan apa ya. Iya gitu, jadi emang lebih menantang kayaknya di kelas balita. Lebih menantang. Oke. Nah, kalau dari kelas Stefanus? Kalau dari saya sepanjang tadi saya ngajar memang yang paling menantang sih bagi saya yang kelas 5 tahun itu. Kenapa? Karena kan memang kita umur 5 tahun itu kan ya kita harus pinter-pinter gitu. Mau men-setting mensuasana kelas gitu supaya anak-anak menarik dengar kita dengan nyanyi dulu kah pembukaannya begitu, atau pada saat cerita ada diselingi dengan main games atau puzzle gitu biasanya, supaya kita menarik konsentrasi anak begitu, karena memang susah untuk anak-anak kelas 5 anak-anak umur 5 tahun 6 tahun untuk mereka konsentrasi lihat kita, dengar kita bawa firman Tuhan, maka butuh banyak kalau saya itu ekstra berpikir gitu. Pembukaannya bagaimana untuk menarik minat, menarik konsentrasi mereka supaya bisa fokus dengan firman. Itu sih Kak. Oh iya, betul ya. Nah, sampai sekarang kan pasti tantangan itu masih terus berjalan ya kok ya. Nah, untuk dari Coach Stefanus sendiri, apa sih yang membuat Coach Stefanus tuh bertahan sampai sekarang menjadi ketua guru sekolah minggu? Kalau alasan bertahannya tadi karena kecintaan pada anak, kecintaan pada pelayanan, karena ya itu, karena kecintaan itulah membuat kita bertahan walaupun susah gitu kan, karena kalaupun susah kalau sudah cinta pasti akan dijalani gitu, pasti akan tetap begitu. Karena cinta tadi sudah. Setiap orang cinta pasti begitu. Itu sih Kak. Mantap ya, kalau orang udah jatuh cinta tidak bisa berpaling ya. Ya, itulah ya. Kalau orang udah jatuh cinta tidak bisa berpaling, sama. Kalau orang udah jatuh cinta dengan anak-anak tidak bisa berpaling dari pelayanan anak-anak. Saya setuju dengan Coach Stefanus. Mantap sekali. Oke, dari Septin sendiri gimana? Apa sih yang membuat Septin tuh bertahan, Kak Septin bertahan untuk menjadi ketua sekolah minggu? Gak jauh beda juga sih ya, karena memang ketertarikan, karena punya panggilan sendiri aja untuk pelayanan ke anak-anak gitu kan, ya suka sama anak-anak gitu, kayak banyak belajar juga justru sama anak-anak gitu kan. Jadi ya karena udah suka aja, sudah sayang sama mereka gitu, jadi kayak ya tetap pada panggilannya gitu. Iya, oke, mantap ya. Sama ya, tidak mau berpaling ya, asik. Wah, mantap sekali nih abang dan kakak kita ini. Satunya lagi jangan bilang abang Kevin juga tidak bisa berpaling dari
Dari saya, loh salah ya. Dari anak-anak ya Bang ya. Gimana Bang? Kalau dari Bang Kevin sendiri apa yang membuat Abang bertahan? Ya kalau dari aku, kayak tadi kan yang aku cerita Kak, itu kan aku di awal juga sebenarnya belum langsung kayak langsung oh pengen nih sekolah minggu, pengen panjang gitu. Cuman dalam prosesnya sih aku merasa kayak aku bertumbuh dalam prosesnya gitu. Dan kayak Tuhan menempatkan aku di situ dan Tuhan kasih jalan buat aku bisa melaluinya. Jadi kayak ada rencana Tuhan sepertinya dan aku merasa ada tanggung jawab di situ. Jadi aku tetap lakukan. Yes, mantap sekali Bang Kevin ya. Emang dari pelayanan anak-anak sekolah minggu juga bisa mengubah kehidupan kita ya. Selain uji nyali, uji kesabaran, bukan uji nyali, uji kesabaran. Tapi hal-hal lain lah, pola pikir, tingkah laku dari anak-anak pun bisa kita contoh gitu ya. Mantap kakak dan abang kita ini ya. Nah, kalau kita boleh berandai-andai nih kakak dan abang nih ya, sampai kapan kira-kira kita mau menjadi guru sekolah minggu? Silakan, boleh dijawab dulu dari Bang Kevin dulu. Sampai kapan kira-kira kita mau menjadi guru sekolah minggu? Sampai kapan ya? Kalau sekarang sih, kalau aku pribadi mikirnya tuh ketika udah sulit mengelola waktu sih mungkin ya kayak. Kalau sekarang sih semuanya masih bisa ke manage, masih bisa alokasikan. Jadi ya belum ada tahu sampai kapannya belum tahu sih. Oke, ya sampai bisa ya sampai ini ya, sampai waktunya 48 jam kali ya. Itu nggak bisa Ya lagi terukur ya. mungkin ketika di kerjaan misalnya tanggung jawab lebih atau misalnya di keluarga misalnya udah ada tanggung jawab lebih, nah itu mungkin ya gitu. Ketika waktunya udah mulai harus lebih dikelola gitu sih Kak. Oke, berarti memanage waktu itu ya. Mantap. Dari Kakak Septin gimana Kak? Sampai kapan Kak kira-kira mau jadi guru sekolah minggu? Sama belum tahu. Ya, selama masih diberi kesempatan sekarang buat pelayanan ya tetap diambil sih. Jadi kalau ditanya sampai kapan nggak tahu, belum tahu. Mantap ya. Kalau bisa sampai ku menutup mata. Oke? Terus Stefanus gimana kok? Sama sih, saya juga nggak tahu sampai kapan. Tapi bagus nih jawaban teman-teman dua. Jadi saya dua-duanya ya sampai gitu ya. Jadi gabungan dari jawaban Kak Septin gitu sampai Tuhan nggak kasih kesempatan lagi. Kalau Tuhan masih kesempatan bisa melayani. Jadi memang itu yang sama juga jawaban Kak Kevin begitu ya tadi. Sampai saya nggak punya waktu lagi buat persiapan sekolah minggu, sampai kehabisan waktu mungkin akan stop gitu, karena memang menjadi guru sekolah minggu kan bukan hanya ngajar tiap minggu nongolin nempelin muka gitu hadir, tapi butuh persiapan, butuh doa, kita doakan anak-anak kita butuh persiapan. Nah sampai saya nggak ada waktu di situ, mungkin akan off begitu, mungkin gitu ya. Mantap sekali jiwa pelayan daripada kalian abang kita ini. Aduh saya jadi terharu ya. Boleh kasih tepuk tangan lagi dong buat mereka semua, luar biasa ya. Waduh, inilah namanya pelayanan yang berasal dari hati ya. Hati mencintai anak-anak. Sampai kalau ditanya, bahkan sampai ditanya kapan, ya sampai kita dipanggil Tuhan gitu ya. Jawabannya itu yang paling tepat ya. Sampai kita dipanggil Tuhan gitu ya. Oh mantap sekali. Puji Tuhan Bu, kalau kakak-kakak dan abang memiliki hati yang sampai sebegitu cintanya dengan pelayanan anak-anak. Nah, menurut kakak dan abang sendiri, mengapa penting atau perlu P3GMI untuk menjadi guru sekolah minggu? Boleh kakak Septin menjawab terlebih dahulu mengapa pentingnya atau perlunya P3GMI untuk menjadi guru sekolah minggu? Sebenarnya nggak cuma P3GMI ya, jadi ya, tapi kenapa P3GMI lebih baik ngambil bagian di sekolah minggu ya karena memang secara usia pun P3GMI lebih mengerti dan memahami harusnya kebutuhan anak-anak gitu. Jadi maksudnya di dalam pergaulan ya gitu. Kalau misalnya orang tua kan ngertinya ya
gimana ya ngomongnya, maksudnya kayak orang tua kan secara usia pun mereka mungkin untuk ngasuh anak juga atau ngajar di sekolah minggu kan juga butuh waktu lebih banyak gitu, maksudnya kayak mereka juga mengurus keluarga mereka dan karena anak pemuda juga belum berkeluarga, jadi punya lebih banyak kesempatan, punya lebih banyak waktu untuk ambil bagian di pelayanan di sekolah minggu, terus secara tenaga juga lebih banyak gitu kan untuk bisa ambil pelayanan di sekolah minggu, dan harusnya anak-anak muda itu punya kreativitas yang lebih banyak gitu dibandingkan usia orang tua gitu. Jadi kayak harusnya bisa lebih memajukan sekolah minggu sih kalau anak muda pelayanan di sekolah minggu. Oke, mantap ya. Oke, dari Ko Stefanus sendiri gimana kok? Mengapa sih penting atau perlunya P3MI untuk menjadi guru sekolah minggu? Kalau saya sih melihatnya 3 hal kenapa P3MI harus perlu untuk jadi guru sekolah minggu. Yang pertama tadi betul kata Septin soal usia. Jadi usia kan kalau P3MI ke sekolah minggu atau ke remaja kan kelas besar nggak terlalu jauh gapnya. Jadi zamannya masih masuk lah begitu. Ketika sharing-sharing, ketika nanti share berbagi pengalaman gitu, mungkin masih bisa nggak terlalu jauh gapnya zamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia anak, dunia yang dunia yang fun, dunia yang mungkin banyak lagu yang lompat-lompat, lagu yang girang gitu. Nah, P3MI kan punya itu, anak-anak muda punya itu, punya semangat, diajak lari-lari begitu, mungkin nggak capek sama anak-anak, berbeda sama misalnya PWMI atau Simon Hana misal gitu kan, berdiri lama pun mungkin diajak nyanyi ibadah sekolah minggu nggak kuat begitu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, seperti kata Septin, mungkin punya banyak waktu. Menjadi guru sekolah minggu memang banyak harus disiapkan waktu, seperti saya bilang begitu. Persiapannya hari Senin sampai hari Sabtu itu persiapan, doanya, pokoknya banyak hal dilakukan. Makanya dengan anak muda begitu, dengan punya banyak waktu, lebih banyak waktu begitu, mungkin potensinya waktunya jadi lebih banyak untuk jadi guru sekolah minggu. Tapi ini tantangan ya, itu pun tantangan di GSM Efrata. Ini beban saya juga sebagai ketua, ngajak anak-anak P3M kami untuk gabung sekolah minggu, dan itu memang susah. Kalau di Efrata itu susah. Saya bergumul 3 tahun, masih perbandingannya masih sedikit gitu antara P3MI sama yang senior begitu. Itu sih Kak. Iya, betul. Oke, mantap ya. Ya sangat penting sih sebenarnya tadi ya, sudah cukup jelas ya dari Coach Stefanus dan Kak Septin penjelasannya kenapa sih P3MI itu penting jadi guru sekolah minggu ya. Salah satunya ya tadi ya, usia mungkin ya. Jadi kita juga bisa banyak dari anak-anak muda lebih dekat juga. Kemudian kelincahan, kekuatan kita lebih besar lah, jauh lebih besar daripada ini. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga bagi para orang tua atau yang sudah lebih senior di atas kita juga mau menjadi guru sekolah minggu gitu ya. Nah, untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini adalah pertanyaan terakhir. Tidak terasa ya kita masuk dalam pertanyaan terakhir, dan saya cukup terberkati oleh jawaban-jawaban dari kakak-kakak semua. Ya, sangat terinspirasi, sangat membuat saya mengenang masa-masa jadi guru sekolah minggu. Sampai sekarang masih guru sekolah minggu sih. Ya, nah sharing nih kakak dan abang semua, boleh ceritakan satu keseruan kakak-kakak dan abang saat mengajar sekolah minggu. Satu keseruan kakak dan abang saat mengajar sekolah minggu. Nah, dan ajakan untuk P3MI supaya mau aktif melayani di sekolah minggu. Oke, silakan dari Bang Kevin dulu. Keseruan saat mengajar macam-macam sih Kak. Cuman satu aja, jangan banyak, satu aja. Yang lucu mungkin ya, yang lucu ya. Iya, yang lucu, yang seru, yang nggak bisa terlupakan lah. Iya, jadi pernah kita waktu lagi pandemi gitu kan, terus kita ngajar tentang berserah kepada Tuhan, dan kita tanya gitu kan, apa yang jadi kendala,
tantangan lah di hidup adik-adik sekarang gitu kan. Terus ternyata setelah ada yang cerita tentang mamanya pernah kena COVID, ada yang cerita tentang kesulitan di pertemanan gitu kan. Terus ada juga ternyata yang cerita tentang ini anak kelas 5 SD gitu ya. Dia kesulitan tentang menjual ikan cupang gitu. Jadi ternyata dia bisnis ikan cupang gitu. Dan di sesi itu dia sekalian kayak promosi gitu. Aku jualan ikan cupang ini gini. Wah, ya itu satu yang menarik lah gitu. Mantap ya itu ya. Itu ikan cupang nggak mau di ini ya, Mbak. Laku nggak kira-kira abis promosi? Wah, belum tahu sih aku. Belum tahu, Kak. Sampai sekarang masih jualan nggak, Kak? Bang. Kemarin sih waktu kebetulan caroling gitu ke rumahnya masih banyak sih. Nggak tahu itu masih banyak koleksi atau yang belum laku. Cuman banyak lah pokoknya. Wah, mantap ya. Ya, bagus. Nggak apa-apa sih koleksi ya. Walaupun belum laku tapi jadi koleksi. Itu salah satu keseruannya. Ya, buat Abang, dari Abang sendiri nih, gimana nih cara mengajak teman-teman P3GMI buat aktif dalam pelayanan sekolah minggu? Mungkin dari beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah minggu bisa dilibatkan P3MI juga, meskipun P3MI itu belum jadi anggota sekolah minggu. Jadi kayak kalau di tempat-tempat makan tuh kayak testernya gitu. Jadi mereka ngerasain dulu nih, oh gimana, apa keasikannya. Nah, mungkin kalau emang mereka ada rasa tertarik, bakal datang sendiri, itu sih. Oke, jadi membuat mereka terlibat juga ya, keterlibatan mereka ya, teman-teman P3GMI dalam pelayanan sekolah minggu. Mantap, thank you Bang Kevin. Dari Kak Septin, gimana Kak? Boleh ceritain dong satu keseruan saat mengajar sekolah minggu, satu aja Kak. Apa ya keseruannya? Sebenarnya serunya mengajar sekolah minggu adalah bingung ya. Kalau ditanya keseruan, sebenarnya semuanya seru sih. Maksudnya ketika sebenarnya kalau anak-anak diminta untuk cari apa sih kayak pilih gitu kan, jadi kayak jawaban-jawaban dari anak-anak tuh bisa random gitu kan, terus itu yang kayak membuat kita mikir justru gitu kan. Jadi kayak ada satu kayak misal pertanyaan gitu, terus aku lupa tepatnya apa, cuman kayak setiap kayak misal kita mau ngajuin pertanyaan atau kita mau kasih mereka pilihan gitu, jadi justru jawaban-jawaban mereka yang membuat kita kayak tertegun, mikir, terus justru malah ada kadang-kadang lucunya, terus kadang-kadang juga kitanya juga jadi kayak, maksudnya jadi kayak apa ya, kayak satu teguran juga buat kita justru kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya ngajar anak sekolah minggu tuh ya membentuk pribadinya kita juga gitu. Jadi kayak nggak cuma anak sekolah minggu ternyata yang belajar, tapi justru saya sendiri pun belajar melalui sekolah minggu gitu. Terus kalau tadi pertanyaannya gimana caranya ngajak anak-anak pemuda untuk jadi guru sekolah minggu, ya pertama ya kita harus tahu dulu memang anak-anak atau pemuda-pemuda yang suka memang sama anak-anak gitu kan. Dimulai dari situ dulu kita kenali, oh mereka tuh punya minat nggak sih sama anak-anak gitu. Misalnya ketika habis ibadah gitu ya, mereka ngobrol nggak sih sama anak-anak. Nah mulai dari situ kita kayak, seru kan sama anak-anak, ayo dong ikut ngajar sekolah minggu kayak gitu. Dan biasanya justru kakak-kakak yang masih punya adik-adik yang masih kecil justru lebih terpanggil untuk bisa jadi guru sekolahnya gitu sih. Oke ya, jawaban dari anak-anak itu juga menjadi satu keseruan bagi kita sendiri ya, ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Benar-benar. Oke. Ya, selanjutnya dari Kok Stefanus gimana kok? Ceritakan satu keseruan mengajar sekolah minggu kok. Untung saya yang terakhir gitu, sempat mikir dulu apa nih keseruan. Bingung juga apa yang seru. Jadi saya sih berpikir ketika kami kan kalau setiap 3 bulan sekali begitu ya ada sebuah event, misalnya pas kayak kenaikan kemarin gitu, pas kayak kenaikan Tuhan Yesus kemarin, kami nggak bagi kelas, nggak ke kelas-kelas, tapi gabungan di umum gitu, gabungan pesta gabungan dari kelas kecil sampai kelas tengah begitu.
Ya itu sih dari persiapannya begitu, karena kalau gabungan kan pasti persiapan ekstra, dekor ruangan. Jadi guru-guru sekolah minggu itu biasanya malam minggunya itu udah mulai persiapan, ada yang nginep di gereja lah dan lain sebagainya, karena gabungan mau buat semeriah mungkin. Nah kebetulan pada saat itu kan saya yang ditunjuk begitu, dipilih lah oleh teman-teman untuk bawa firman pada saat itu, karena gabungan dengan konsepnya tentang kenaikan tapi konsep gospel magic begitu. Jadi memang seru juga begitu dengan hal baru gospel magic. Jadi sepanjang 1 minggu itu belajar semua alat sulap yang di kantor itu, alat gospel magic dikeluarin, mana yang cocok dengan firman tentang kenaikan gitu. Cari semua, akhirnya dapat ketemu rangkum, akhirnya bisa bawa firman dan lihat responnya baik anak-anak begitu ya, ada sukacita, mereka ketawa, sukacita lah ketika wah itu seneng, itu saya senang sekali gitu. Anak-anak juga habis itu kan dapat es krim, sukacita, habis itu itulah mungkin salah satu Kak yang saat ini terbayang gitu. Iya ya. Oh, mantap sekali loh persiapannya ya. Itu gospel magic itu luar biasa loh. Nanti coba ajarin kami ini berbagi cerita tentang gospel magic-nya. Harus diundang lah berarti aku ke Jakarta. Iya, benar ya. Oke, thank you ya buat ketiga narasumber yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi ya buat mereka semua. Mereka sangat-sangat luar biasa, kakak dan abang kita ya. Dengan segala kisah-kisah mereka dari awal pelayanan sampai pada akhirnya mereka terjun pelayanan dengan segala tantangan yang ada, dengan segala keseruan yang ada. Itu yang membuat mereka, kakak-kakak dan abang ini bertahan dalam pelayanan sekolah minggu, bahkan menjadi ketua guru sekolah minggu. Terima kasih ya, sungguh bersyukur kakak-kakak dan abang mau dapat memberikan hidupnya pelayanannya untuk pelayanan anak-anak ya, dan kiranya biarlah anak-anak yang dilayani boleh semakin mengenal Tuhan lewat diri kakak-kakak dan abang-abang semuanya. Nah saat ini kita tiba masuk ke sharing dari kakak kita juga nih yang lebih senior di atas kita. Iya, yang sudah lebih dulu terjun dalam pelayanan sekolah minggu, ya kan, sampai pada akhirnya beliau dipercayakan dalam satu tugas tanggung jawab lebih besar lagi, yaitu menjadi koordinator sekolah minggu di GMI Wilayah 2. Nah, kita mau sambut dan panggilkan ya kepada Kakak Sonda. Yeay. Nggak ada ya? Nggak ada bunyi ininya ya. Ya, halo Kak Sonda. Halo semuanya. Oke, apa kabar Kak Sonda? Ya baik, sehat di sini, sukacita dengar cerita kalian semua. Oke, mantap Kak Sonda. Kak Sonda, sebelum kita masuk di dalam closing statement, aku mau aku juga mau Kak Sonda untuk memperkenalkan diri dulu nih Kak Sonda. Sebelum kita sharing. Yes, sebelum kita sharing ya, perkenalan diri, nama saya Sonda Tobing ya, jadi buruh Batak ya, sudah berkeluarga, anak 2 yang lucu-lucu, imut-imut juga ya. Mungkin kalau sering lihat medsosnya saya, kadang-kala sih ya, kita ada foto keluarga sambil menampilkan 2 gadis kecil yang imut-imut ya. Dan ketika mereka diajak ngomong, ya udah capcis-cus juga Inggrisnya gitu. Halo guys, gitu. Ya, ini satu ada bersama saya di samping. Say hi. Hai. Halo. Hai. Oke, jadi sukacita, senang, dan saat ini kami dipercayakan melayani di Grace Methodist Church Batam, ya GMI Grace Batam, berkebaktian berbahasa Inggris sejak dari 2015, dan puji nama Tuhan ya bisa ditempatkan kembali. Yang satu yang saya percaya artinya ada PR yang belum selesai gitu. Ketika Tuhan tempatkan ada PR yang belum selesai, dan selalu yakin juga, oh tahun ini mau buat apa ya Tuhan gitu. Nah jadi bersyukur
bisa ada dan bergabung dengan kita semua pada malam hari ini. Wow, mantap. Thank you Kak Sonda ya. Nah, Kak Sonda, kita mau berbagi nih pengalaman Kak Sonda nih tentang mengajar sekolah minggu dari pemuda sampai saat ini. Kak Sonda bisa menjadi koordinator sekolah minggu wilayah GEMI wilayah 2. Wow, mantap. Boleh Kak, silakan di-sharingkan Kak. Oke, kalau melayani sekolah minggu, ya benar sudah dari, mungkin kalau saya itu sejak SMP ya. Jadi Wow. dulu itu SMP itu udah ditarik-tarik jadi P3MI, jadi pemuda ya. Maksudnya mungkin di zaman saya ya. Nah, jadi waktu sudah mulai SMP, kemudian masuk pemuda, itu tadi P3MI ya, masuk P3MI, nah itu tuh mulai direkrut. Pertama jadi asisten dulu. Awalnya sih nggak ada ketertarikan. Tapi karena melihat kayaknya asik ya, waktu jadi asisten nih. Nah, jadi asisten itu ngapain sih? Temenin anak ke kamar mandi, rautin pensil warna. Kalau ada anak-anak yang ingusnya meler nih ya, ingusnya meler, kita yang ngelapin. Jadi pekerjaan, saya katakan pekerjaan ya, karena waktu itu belum tahu konsep pelayanan. Jadi hanya sebatas menemani, mendampingi. Tapi setiap minggu melakukan hal yang sama, kemudian saat berinteraksi nih, ada muncul ketertarikan. Ih, anak ini lucu ya. Ih, anak ini asik diajak ngobrol ya. Kalau mereka main seru juga ya. Nah, dari situ tuh muncul. Mulai dari asisten sampai akhirnya dikasih kepercayaan. Nah, ini mungkin pelajaran buat saya pribadi ya. Memberikan kepercayaan kepada orang lain itu juga penting. Dikasih kepercayaan, pertama pimpin lagu. Dari pimpin lagu, bercerita. Dari bercerita, akhirnya makin jatuh cinta. Nah, akhirnya jatuh cinta tuh, kayak tadi Kak Stefanus, Kak Kevin, Kak Step itu juga jatuh cinta ya. Nah, udah jatuh cinta, tuh udah jatuh deh, gitu. Sampai sekarang. Bahkan yang saya rasakan setelah menikah pun ada tantangan baru gitu ya. Antara mengajar anak orang lain dengan anak sendiri. Wah, ini tantangan besar. Kenapa? Kesabaran saya diuji di situ. Kenapa sama anak orang lain kok bisa sabar banget? Kok sama anak sendiri kok di rumah? Gitu. Jadi sebenarnya uji kesabarannya itu enggak stop sampai waktu kita ngajar waktu P3MI ya. Ternyata setelah menikah, uji kesabaran dan uji nyali juga tuh. Tadi kata Kak Ana ya, uji nyali. Lebih lagi ya, kayak. Lebih lagi. Ya, karena satu tantangan, kenapa ya sama anak orang lain kok bisa sabar banget, lembut banget, giliran di rumah nih ngadepin anak sendiri. Nah, semakin kesini tuh belajar. Tapi namanya hidup berproses ya. Bahkan sampai sekarang, kecintaan itu lebih mantep lagi, dan anak-anak saya juga saya ajak untuk pelayanan anak. Jadi sekarang walaupun mungkin tidak langsung terjun ya secara langsung di sekolah minggu, karena pastinya sebagai pimpinan jemaat ya, kita mengkoordinasi semua pelayanan. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus masuk di sekolah minggu, bahkan setiap minggu saya harus terjun dan harus tahu apa yang terjadi di sekolah minggu setiap minggunya. Nah, jadi itu yang membuat kita itu tidak pernah jauh, selalu dekat dengan pelayanan anak. Apa yang terjadi, bahkan saya selalu meminta untuk jadwal saya pun harus ada. Ya, baik itu di remaja, di sekolah minggu, atau mungkin di acara-acara tertentu. Saya minta saya yang harus turun ke pelayanan anak. Itu yang membuat supaya kita itu tidak jauh dari anak-anak. Khususnya pelayanan anak di gereja metodis ya, di sekolah minggu. Nah, jadi kecintaan itulah yang membangkitkan semangat, pantang menyerah, dan passion itu selalu ada gitu loh. Makanya sampai sekarang itu. Ya, mantap ya. Wah, luar biasa nih Kak Sonda. Dari sampai sekarang passionnya tetap ada. Nah, ini semuanya saya berharap juga teman-teman semua yang ikut dalam My Filio, My Talk kita juga memiliki passion yang sama dengan kita semua untuk memiliki kecintaan yang sama untuk pelayanan sekolah minggu. Oke Kak,
Silakan Kak untuk memberikan kesimpulan dan closing statement nih Kak buat MyTalk kita yang luar biasa pada malam hari ini Kak. Silakan Kak. Oke, ya. Saya juga sangat bersukacita dan berterima kasih juga kepada Tuhan yang malam hari ini melihat ada Kak Stefanus, Kak Kevin, Kak Septi ya, yang mewakili ya semua guru-guru sekolah minggu, khususnya yang ada di Gereja Metodis Wilayah 2, ya punya semangat yang sama, ya punya kecintaan yang sama. Saya percaya deh sekolah minggu kita itu pasti bakal maju kalau semangatnya seperti kakak bertiga ini nih, gitu ya. Kecintaannya, pantang menyerahnya, kasih waktunya, jam doanya. Jadi semangat itu perlu ya, passion itu juga perlu ya, sekalipun kita percaya ya pasti teman-teman pemuda yang lain mereka punya passion yang lain. Benar juga seperti apa yang dikatakan teman-teman tadi, kakak-kakak tadi, memang betul anak muda itu punya tenaga, lebih energik, lebih kreatif, dan punya banyak waktu. Nah, di samping itu, kita juga rindu orang-orang tua kita yang masih ada, nih yang masih ada di dalam sekolah minggu, kita berharap mereka memberikan satu model ya, satu model ataupun satu advice. Mungkin secara tenaga tidak seperti anak muda, tapi paling tidak dari advice pengalaman yang mereka bisa berikan, itu juga bisa membantu kita yang anak-anak muda ini untuk bisa berjalan dengan baik dan beriringan. Nah, apalagi anak-anak muda sekarang kan lebih cepat ya mengenal teknologi, dan anak muda sekarang lebih cepat lagi anak-anak sekarang gitu loh. Nah, jadi kalau sekarang kita anak muda, saya pikir ayolah kita nih yang harus lebih banyak terjun ya, khususnya P3MI, dimanapun kalian berada yang mengikuti sesi ini, ayo nih kita ambil bagian sedikit demi sedikit di dalam pelayanan anak. Kalau bukan kita, kakak-kakak, abang-abangnya, siapa lagi nih yang nyelamatin adik-adik kita ini, gitu loh. Orang tua kita mungkin terbatas loh, dari segi waktu untuk tahu gadget itu apa, game ini, game itu, cara operasin ini, operasin itu. Tapi anak-anak muda, kalian punya banyak waktu, kita punya banyak waktu untuk cari tahu. Yuk kita selamatkan adik-adik kita ini. Jangan mereka sampai direnggut oleh dunia ya, media sosial, gadget, dan lain sebagainya. Tapi kita anak-anak muda harus bisa merangkul adik-adik kita. Tantangan pasti ada, ya. Tadi sudah disebutkan kakak-kakak, tantangan pasti ada, tapi tantangan itu membuat kita semakin bangkit. Itu tadi saya dengar dari Septi, justru tantangan itu buat saya berubah, buat saya bertumbuh. Itu cakep tuh, mantep. Tantangan jangan dijadikan penghalang, tapi tantangan dijadikan kita untuk bangkit, untuk kita makin semangat, untuk kita makin temuin, cara apa lagi nih ya, ide apa lagi nih ya. Dan itu yang akan tetap terus membuat kita semakin bertumbuh. Terakhir nih, dari saya nih ya, ayat emas yang selalu saya pegang dalam pelayanan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ayat ini selalu saya pegang ya. Lelah sih pernah, capek pernah, kadang jenuh juga pernah, gitu. Tapi ketika kembali lagi melihat ayat ini, oh iya, jangan kendor. Mungkin ada waktu di mana kita capek, kendor, tapi jangan langsung putuskan hubungan dengan pelayanan. Jangan langsung mundur dari pelayanan. Capek boleh, istirahat aja. Seperti kita olahraga ya. Capek ya istirahat sebentar, minum air putih dulu gitu loh. Pelayanan juga begitu. Kadang-kadang kita jenuh, berarti kita butuh refreshing. Oleh karena itu, dalam kegiatan apapun dalam pelayanan, baik itu sekolah minggu, pemuda, kadang-kadang perlu ada refreshing gitu ya. Perlu ada refreshing, perlu ada retreat bersama, nongki-nongki, kongko, nge-cafe, nge-coffee, no problem gitu loh. Karena itu perlu sebenarnya untuk kita recharge. Nah, jadi jangan pernah kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tantangan untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Jadi sama-sama ya,
kita melayani Tuhan dengan semangat anak-anak muda untuk anak-anak Tuhan bagi kemuliaan namanya. Oke, itu aja. Amin. Terima Amin. kasih Kak Sonda Tobing, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan yuk buat Kak Sonda, tepuk tangan virtual ya dimanapun teman-teman berada. Ya, sungguh luar biasa. Closing statement yang menguatkan kita semua juga, merecharge diri kita juga dalam pelayanan kita ya, baik pelayanan sekolah minggu maupun pelayanan yang lainnya dalam gereja kita masing-masing. Oke, tiba saatnya dalam penghujung acara kita pada malam hari ini, kita akan masuk dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Sonda. Dipersilakan Kak. Baiklah, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Setiap kali kami melihat diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang Engkau layakkan di dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa untuk waktu, kesempatan, talenta, bahkan setiap kemampuan-kemampuan yang kami miliki hingga saat ini. Secara khusus sebagai anak-anak muda yang Tuhan pakai menjadi guru sekolah minggu di gereja kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan karena ada Engkau Allah yang selalu memberikan kami ide-ide kreatif di dalam melayani anak-anak yang Tuhan percayakan. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, biarlah melalui sesi kami pada malam hari ini, kami semakin disemangatkan lagi. Kami semakin merasa bahwa pelayanan ini bukanlah satu beban Tuhan, tapi ini adalah satu kehormatan, sebuah tanggung jawab yang mulia yang Tuhan berikan kepada setiap kami, anak-anak muda. Tuhan, saatnya anak-anak muda Metodis berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun saat ini Tuhan Yesus, anak-anak muda Tuhan berada. Bagi kami yang mendengarkan sesi ini Tuhan, Engkau yang berbicara, Engkau yang menjamah, Engkau yang bahkan tetap terus ada bersama-sama dengan kami, untuk kami memiliki semangat melayani Tuhan. Tuhan, apapun kami dan apapun keberadaan kami, biarlah kami memiliki kecintaan akan pelayanan di rumah Tuhan. Engkau memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu, secara khusus kami yang sudah hadir di dalam My Talk ini. Tuhan memberkati semua lause kakak guru yang telah ada Tuhan Yesus, bahkan sudah belasan tahun, bahkan sudah cukup lama melayani di sekolah minggu. Kami rindu Tuhan, semakin hari semakin bertambah hikmat, semakin hari semakin bertambah ide-ide kreatif, bahkan cara-cara kami melayani anak-anak Tuhan semakin kreatif lagi. Kami percaya Tuhan, zaman ini menjadi satu tantangan kami. Secara khusus bagaimana gereja menghadapi tantangan zaman saat ini. Secara khusus bagaimana kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak kami yang hidup di zaman modern ini Tuhan. Ada tantangan tersendiri Bapa. Tapi kami selalu percaya dan yakin bahwa terang-Mu itulah yang akan mengalahkan segala kegelapan dunia. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami selalu memegang kebenaran dan terang Tuhan, jalan itu akan tetap terus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan akan tetap terus ada berjalan bersama-sama dengan kami untuk menghadapi setiap tantangan apapun. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Dan biarlah Tuhan yang tetap terus memakai setiap kami, anak-anak muda Tuhan, untuk dapat berkarya. Selagi kami bisa, selagi kami punya tenaga, punya energi, punya waktu yang Tuhan berikan. Inilah kami Tuhan Yesus, kami akan menutup acara ini, sesi ini. Dan biarlah kebenaran-kebenaran yang boleh kami dengarkan. Firman-Mu, kesaksian, bahkan hidup yang boleh disaksikan pada hari ini, itu menjadi satu suluh pelajaran yang baik buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Amin. Terima kasih. Kita akan masuk dalam lagu. Kita akan bernyanyi untuk mengakhiri ibadah kita, metode kita pada malam hari ini dengan satu buah pujian. Saat iblis menggodaku, ku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menghayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tapi beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tapi beda. Kita akan masuk dalam doa Bapa kami dan dilanjutkan oleh berkat dan Bapak terima kasih dari Ibu Pendeta Sonda. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus, itulah yang akan terus menyertai kita, memelihara hidup kita, dan memberikan kita kekuatan di dalam melayani sebagai anak-anak muda yang berkarya, secara khusus menjadi guru sekolah minggu di Gereja Metodis, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Thank you buat teman-teman semua yang sudah mengikuti My Talk kita pada malam hari ini tentang anak D3 ini menjadi guru sekolah minggu. Aku mengucapkan terima kasih buat ketiga narasumber kita yang luar biasa, buat Coach Stefanus, buat Kak Septin, dan juga buat Bang Kevin. Terima kasih buat waktunya, kesediaannya bersama dengan kita pada malam hari ini untuk men-sharingkan pelayanannya dalam pelayanan sekolah minggu di gereja lokal masing-masing. Tetap semangat buat kakak-kakak dan abang ya dalam melayani. Biarlah segala tantangan, keseruan yang ada itu boleh menjadi sukacita bagi kita sendiri ya, dan kita bisa juga bagikan kepada
semua orang sekeliling kita lewat pelayanan kita. Dan terima kasih juga buat Kak Sonda, terima kasih untuk waktu dan kesediaannya juga pada malam hari ini telah bersama-sama dengan kita, dan juga untuk men-sharingkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, kita diingatkan kembali untuk jangan kendor semangat kita, jangan lemah semangat kita, layanilah terus Tuhan dengan api semangat yang daripada Tuhan. Kalau capek, istirahat ya. Kalau capek, istirahat. Kita butuh juga recharge, tapi jangan lama-lama ya. Itu tadi katanya pesannya ya. Dan buat teman-teman semua juga yang sudah mengikuti, terima kasih banyak pada malam hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Biarlah My Talk pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan yang baru, menginspirasi, menguatkan para teman-teman dimanapun kalian berada untuk memenuhi panggilan menjadi pelayan Tuhan dalam gereja kita masing-masing. Mari kita layani anak-anak sekolah minggu yang menjadi generasi mendatang untuk Gereja Metodis Indonesia. Sekian dari saya Ana Siombing, pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.